Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua pecinta cerita kita dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, pada malam hari ini kita akan membahas tentang suatu benda yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, dan saya yakin sahabat-sahabat ada yang mempunyai atau bahkan mengoleksi barang tersebut. Tapi apakah barang tersebut? Sebelum mulai kita bahas, tentunya seperti biasa saya mohon bantuan dari sahabat-sahabat semua agar mendukung channel ini sehingga dapat berkembang maju menjadi lebih baik lagi dan dapat memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Tentunya dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun agar channel ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Ya, langsung saja. Barang apa tersebut? Ya, pada malam hari ini kita akan membahas tentang keris. Tentunya keris sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Keris merupakan salah satu senjata yang spesifiknya lebih ke senjata tikam atau tusuk, yang pada dasarnya berasal dari Jawa, namun sudah sebagian besar menyebar ke seluruh Nusantara. Bahkan alhamdulillah kita boleh bangga karena keris sudah diakui oleh UNESCO, sudah diakui sebagai salah satu peninggalan non-bendawi. Dan keris tersebut tentunya pada zaman sekarang ini menurut saya hanya sebagai pelengkap busana atau ageman, atau sebagai hiasan dan sekedar koleksi. Tapi keris pada zaman dahulu tentunya sesuatu benda yang sakral, memiliki nilai spiritual, dan boleh dibilang sebagai suatu barang pusaka. Kenapa dibilang sebagai barang pusaka? Yang tentunya boleh dibilang banyak orang bilang keris itu mempunyai kekuatan. Tapi apakah benar seperti itu? Keris sendiri dibuat oleh ahlinya yang disebut dengan empu, dimana mungkin inilah yang disebut keris mempunyai suatu kekuatan, dimana kekuatan tersebut mungkin menurut saya memang berproses atau berawal dari pembuatan keris tersebut. Keris tersebut pada zaman dahulu tentunya dibuat tidak sembarangan asal membuat. Konon katanya ada yang diawali dengan ritual-ritual khusus. Dipilihkan pertama tentunya dengan bahan-bahan yang spesial, ada besi, baja, dan ada dari batu meteor. Kemudian proses awal tentunya ada yang bilang memilih hari yang tepat, bahkan ada dimulai dengan selamatan atau tasyakuran. Dan dalam proses pembuatannya tersebut, pembuatan keris melalui proses penempaan, dan penempaan tersebut tidak hanya sebentar, berkali-kali. Bahkan proses pembuatan keris secara berlapis-lapis, boleh dibilang suatu keris bisa disebut bagus ketika sudah mengalami proses penempaan sampai ribuan kali lapis. Dan dalam proses pembuatan tersebut, pembuatnya si empu memberikan doa-doa, di mana doa-doa tentunya mereka si pembuat keris berharap agar
Tuhan Allah Subhanahu wa taala memberikan keris tersebut kemanfaatan. Bahkan dalam proses pembuatannya tidak jarang para empu itu mungkin melakukan ibadah puasa, yang akhirnya boleh dibilang itulah kenapa keris dibilang menjadi suatu barang pusaka, karena tentunya dalam prosesnya tersebutlah banyak terjadi hal-hal atau permohonan kepada yang kuasa, sehingga ketika jadi tentunya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan izin dan ridhonya, sehingga keris tersebut mungkin mempunyai manfaat. Manfaat tersebut otomatis atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat sekarang ini pembuatan keris tidak seperti dulu. Pembuatan keris hanya memakan waktu mungkin hanya minggu atau mungkin bulan. Tidak seperti dulu yang sampai bahkan mungkin bertahun-tahun. Dan saat ini saya ada contoh sebuah keris. Kenapa banyak orang ketika mencabut keris dihadapkan ke dahi seperti ini, itu menjadi simbol penghormatan kepada sang empu atau sang pembuat keris, bukan menyembah keris yang ada ini. Dan ini adalah salah satu contoh keris. Katanya konon keris ini namanya Kalacakra. Keris Kalacakra ini saya tidak tahu manfaat dan kegunaannya. Yang jelas bagi saya adalah saya suka dengan barang-barang peninggalan zaman dahulu, yang tentunya seperti tadi saya sampaikan, proses pembuatannya melalui proses yang panjang, dan saya menghargai prosesnya tersebut, dan saya menghargai dari keris ini yang tentunya sudah berusia cukup lama. Jadi memang boleh dibilang barang yang istimewa. Tapi kembali lagi, keris kalau menurut saya pribadi ada filosofi yang terkandung di dalamnya. Ibaratkan manusia, keris itu seperti manusia, atau manusia itu diibaratkan seperti keris, terdiri dari dua bagian, yaitu jiwa dan raga. Raganya adalah, kalau keris adalah warangkanya, sedangkan jiwanya adalah kerisnya atau bilahnya tersebut, bilahnya ini. Seperti itu juga dengan manusia. Manusia raganya adalah jasad kita, wajah kita, sedangkan jiwanya adalah roh kita. Dimana dari keris itu yang mempunyai keistimewaan atau kesaktian adalah bilahnya. Begitu juga dengan manusia. Manusia yang mempunyai keistimewaan adalah jiwanya. Ketika jiwa manusia berisikan tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, insya Allah manusia tersebut akan disebut dengan manusia yang sakti. Tapi menurut saya ada lagi satu filosofi dari keris, di mana menggambarkan kehidupan seorang, yang tentunya keris ada yang lurus dan ada yang berkelok atau disebut dengan look. Kelokan dari keris tersebut saya lambangkan sebagai suatu perjalanan hidup, di mana perjalanan hidup manusia itu tentunya berliku-liku, tapi kembali ke puncak, di mana puncak dari keris itu lancip atau lurus, di mana menggambarkan kehidupan manusia yang tentunya sebagaimanapun perjalanan hidup kita, tentunya kita akan menuju ke yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun pendapat sahabat-sahabat tentang keris,
kembali lagi, ini adalah buatan manusia. Apapun manfaatnya itu, kemanfaatannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Demikian sedikit sekali pembahasan tentang keris, karena jauh dan masih banyak lagi apa sih itu keris, bagian-bagian keris dan lain sebagainya. Mungkin akan kita bahas di lain waktu, dan tentunya pembahasan yang singkat ini banyak kesalahan dari saya dan masih belajar. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.